Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pembelajaran kita tentang tata kelola IT ketiga, pertemuan ketiga. Dan kita akan membahas bab 3, yaitu input, output, dan operating system and utilities. Langsung saja. Input-output. Perangkat input-output bagian dari perangkat yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dengan komputer seperti keyboard, mouse. Komputer adalah perangkat input untuk komputer, sedangkan monitor dan printer adalah perangkat output. Mouse dan keyboard mengambil gerakan fisik yang dikeluarkan oleh pengguna manusia dan mengubahnya menjadi sinyal input yang dipahami komputer. Demikian pula, printer dan monitor mengambil sinyal yang dikeluarkan komputer sebagai input, dan mereka mengubah sinyal menjadi representasi yang dapat dipahami oleh pengguna manusia. Pertama, yaitu storage. Dari dua hal bisa kita tinjau, dari segi bahasa dan praktek. Secara bahasa, menyimpan. Storage bisa pula kita gunakan untuk menyimpan data yang masih diproses oleh gadget. Pengembang dan gadget sekarang ini dimana semakin kecil storage atau media penyimpanannya, semakin besar kapasitas yang ada di dalam storage tersebut. Storage itu ada dua macam, yaitu primary storage dan secondary storage. Meskipun berbeda, tetapi fungsi kedua storage itu sama. Yaitu primary storage. Disebut juga dengan memori internal. Primary storage ini memiliki akses yang lebih cepat bila dibandingkan dengan secondary storage. Hanya saja, storage ini memiliki kapasitas sedikit lebih terbatas bila dibandingkan dengan secondary storage. Karena berdasarkan kecepatan CPU, maka secondary tidak bisa digunakan dalam mengolah CPU atau prosesor. Primary storage yang bisa kita gunakan yaitu RAM atau Random Access Memory. Yaitu B, secondary storage. Media penyimpanan yang bersifat permanen, yang bersifat untuk memproses data yang berada di CPU. Media penyimpanan ini permanen karena tidak bergantung pada listrik, sehingga listrik padam atau menyala pun masih bisa digunakan dan data tersebut masih ada. Contoh storage secondary yaitu hard disk. Yang kedua yaitu operating system and utilities. Sistem operasi adalah sekumpulan software yang mengatur sumber daya hardware komputer dan memberikan layanan bagi program komputer. Sistem operasi adalah komponen penting sistem perangkat dalam sebuah komputer. Operasi time sharing menjadi tugas agar dapat secara efisien menggunakan sistem, termasuk menghitung alokasi biaya dari lokasi prosesor, hard disk, printing, dan sebagai sumber daya lainnya. Fungsi hardware seperti input dan output, dan alokasi memori sistem operasi berfungsi sebagai perantara antara program dengan program hardware. Sistem operasi ini hampir ditemukan semua alat fungsi komputer, mulai dari handphone, video game, hingga komputer dan web server. Seperti sistem modern termasuk Android, BSD, iOS, Linux, Microsoft Windows, dan IBM JOS. Semuanya kecuali Windows dan JOS mempunyai akar yang sama, yaitu Unix. Ya.
Adapun tipe sistem operasi sistem. Yang pertama, real time. Real time itu sebuah sistem multitasking ditunjuk untuk melakukan atau menjalankan aplikasi real time. Bertujuan, sistem operasi real time respon yang cepat dan dapat diprediksi untuk berbagai kejadian. Sistem operasi dirancang berdasarkan event-driven time sharing atau keduanya. Multi-user memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses sistem komputer pada saat yang sama. Sistem time sharing dan server di internet dapat dikategorikan sebagai sistem multi-user karena mereka memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses komputer dengan berbagai cara waktu sharing time-nya. Multitasking versus single tasking. Sebuah sistem operasi multitasking ini yang memungkinkan lebih dari satu program untuk menjalankan atau berjalan pada suatu saat. Lihat dari skala waktunya, ada dua tipe multitasking, yaitu preemptive dan kooperatif. Preemptive multitasking sistem operasi yang membagi CPU time dan mendedikasikan satu slot untuk setiap program. Ada lagi kooperatif multitasking dicapai dengan cara saling mengandalkan satu sama lain untuk memberikan waktu slot time ke proses yang lain dengan aturan yang baku. Dan D, yaitu sistem terdistribusi. Sistem operasi terdistribusi mengatur sebuah kelompok dari komputer yang independen dan membuat mereka tampak seperti satu buah komputer. Perkembangan jaringan komputer memungkinkan sambungan dan komunikasi satu sama lain untuk membangun distributed computing. Jika dalam komputer satu grup bekerja sama, maka mereka akan membangun sebuah distributed system atau sistem terdistribusi. Yang terakhir adalah sistem embedded. Sistem ini dirancang untuk digunakan di sistem komputer embedded. Embedded ini dioperasikan di mesin kecil seperti VFDA. Operasi ini juga dapat beroperasi dengan sumber daya yang sangat terbatas. Sistem operasi ini dirancang agar sangat kecil dan sangat efisien. Contoh dari sistem ini yaitu embeddednya adalah OpenWRT. Sekian dari saya dari pembahasan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.